Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi pada anak-anakku tercinta. Pak Luman akan memberikan semangat pada kalian. Apakah kalian itu sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Mari kita membersamai pelajaran P5 dan PPRA ini. Nah, pasti kalian akan bertanya-tanya, apa sih P5 dan PPRA ini? Nah, P5 itu kepanjangannya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ini keterkaitannya dengan akhlak seorang manusia kepada manusia lain. Nah, di sini yang mencanangkan adalah kenegaraan, yang penyimpangan adalah dari sebuah negara. Jadi kita dituntut untuk memahami arti dari Pancasila tersebut. Artinya pemerintah mencanangkan dengan adanya kurikulum merdeka agar kalian mengetahui esensi dari Pancasila. Ya. Yang kedua, apa sih itu PPRA? Nah, apa sih itu PPRA? PPRA adalah Profil Pelajar Pancasila Rahmatul lil Alamin. PPRA adalah Profil Pelajar Rahmatul Alamin. Ini yang mencanangkan dari Kementerian Agama bahwasanya Rahmatul lil Alamin itu adalah rahmat untuk semua. Jadi kita harus punya akhlak terhadap manusia dan mempunyai akhlak terhadap Allah dari iman kita dan juga dari Islam kita. Selanjutnya, nah di sini kita sudah memasuki tentang iman. Nah, iman itu berada dalam hati kita yang paling jikalau kita menyadari bahwa prinsip-prinsip hukum Islam yang tertera dalam rukun iman itu ada beberapa macam. Di sini kita harus bisa meyakini, antara lain meyakini bahwa Allah itu esa. Yang kedua, meyakini malaikat itu ada. Yang ketiga, meyakini kitab Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan dari Allah melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, kita harus meyakini dengan kerasulan Nabi. Para Nabi dan Nabi yang paling akhir adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, kita harus meyakini dengan adanya hari kiamat. Yang keenam adalah meyakini adanya dari keenam ini kita harus mengimani dari kesemuanya agar kita bisa menjadikan manusia yang kokoh dan hati yang kuat terhadap keimanan kita sendiri sebagai hamba Allah. Selanjutnya kita membahas tentang Islam. Islam ini yang menyampaikan adalah Kanjeng Nabi Rasulullah SAW. Oleh sebab itu kita harus mematuhi apa
kedua adalah disiplin dalam sholat. Yang ketiga, membumikan Al-Quran. Yang keempat, melakukan kesunahan. Untuk disiplin dalam bersuci, kita harus bagaimana cara kita berwudu dalam cara yang urut, dan juga bersuci dari segala sesuatu kotoran atau najis, dan bersuci dari macam najis. Dari barang apapun kita harus mensucikan. Yang kedua adalah disiplin dalam sholat. Kita harus mengetahui waktu pada saat kita sholat. Kita harus tahu pada saat itu, kalau kita ingat langsung bergegaslah kita harus sholat, tidak sampai menunda-nunda, karena menunda-nunda itu adalah godaan syaitan. Yang ketiga, membumikan Al-Quran. Maksudnya apa? Pembumikan Al-Quran ini kita harus bisa mengerti makna dari isi Al-Quran tersebut, bukan hanya menghafalkan, tapi kita harus bisa mengaplikasikan dari segala isi-isi dari Al-Quran tersebut. Yang keempat, melakukan kesunahan Nabi. Itu kita harus bisa mengaplikasikan dalam diri kita dari literasi hadis, apa yang sudah disampaikan atau yang sudah secara kalam oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan dituliskan oleh para sahabat Allah atau periwayat. Selanjutnya Pak Lukman akan membahas tentang macam-macam air. Ini adalah topik inti, ya. Jadi macam-macam air ini yang harus kalian ketahui. Nah, di sini ada air hujan. Air hujan itu bisa digunakan untuk bersuci. Air laut. Nah, ini walaupun air rasanya asin, tetap suci untuk bisa dibuat bersuci. Yang ketiga, air sungai. Air sungai ini harus mengalir, tapi tidak zaman saiki. Nah, zaman saiki banyak air sungai yang sudah tercemar. Yang keempat adalah air sumur. Air sumur itu sudah pasti suci jikalau tidak berdekatan dengan yang namanya sapi teng. Itu misalnya cicak sapi teng, yo bahaya anak-anak buah. Ya. Si nomor 5 itu adalah mata air. Nah, yang keenam, air salju. Nah, ini tidak terdapat di Indonesia, yang terdapat pada yang ke-7 adalah air embun. Nah, itu termasuk tergolong air yang suci, ya. Selanjutnya di sini adalah ada dampak-dampaknya. Segala sesuatu air yang apabila kita tidak bertanggung jawab dalam penggunaannya adalah pertama adalah faktor penggunaan berlebihan. Yang kedua, dan buang sampah sembarangan. Ini saling keterkaitan. Nah, jika ada air yang tersumbat pasti akan menimbulkan banjir. Nah, akan merusak lingkungan suatu ekosistem lingkungannya, seperti tanah akan jadi becek, kesuburannya. Nah, kesemuanya itu akan berdampak. Selanjutnya di sini ada poin-poin penting yang Pak Lukman akan sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara kita itu mencegah agar tidak terjadi banjir apa yang tidak kita kehendaki. Yang pertama adalah bersama-sama dalam membangun saluran drainase. Drainase itu apa? Selokan kecil untuk pembuangan. Yang kedua, bersama-sama dalam memperluas saluran drainase. Yang ketiga, saling mengingatkan satu sama lain dalam menghargai air. Jadi ada suatu kebersamaan antara peserta didik dan peserta didik lainnya dalam dan saling selalu
melakukan kegiatan tersebut secara istiqomah, cuman untuk menjaganya, kebersihannya itu sangat sulit. Makanya oleh karena itu Pak Lukman selalu mengingatkan kepada kalian semua bahwasanya kita harus selalu menghargai yang namanya air dan menghargai yang namanya air. Jadi kita harus bisa gunakanlah air secukupnya. Kita harus bisa menggunakan air secukupnya. Nah, itulah yang Pak Lukman sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengaplikasikannya di diri Anda sendiri dan di rumah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.